Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Aulia Fitri dengan NIM 24121023. Di sini saya akan membacakan atau membuat video praktek tentang self introduce atau video perkenalan diri serta membacakan vocab-vocab yang telah dipelajari di dalam bahasa Inggris bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Syarani Aulia Fitri. You can call me Au. I'm from Padang City. I was born in Padang City, November 3 November 2005. There are 5 people in my family. There are father, mother, and I have 2 brothers. I'm the first child. I live in Rawang. My hobbies are makeup, cooking, and writing. I studied at Vocational High School to Padang. Now I am studied at the first degree of management at Faculty of Economic and Business in Universitas Dharma Andalas. I hope in the future I will be a successful businesswoman and make my parents proud. I take business English in odd semester course for 2 credit. I studied every day. I studied it 4 p.m. until 6 p.m. in the classroom 1x2. I will study for 14 weeks and I will get mid-semester exam on 8 week and semester exam on 16 week. The first lecturing was held on September 27, 224. There are more than 15 students who study with me. To teach of the students in the class are female. They come from some and village in Sumatra. The material that I have studied are human resource, marketing and sales, about finance and accounting, and about banking. I want to inform some vocabulary that I like to know their meaning in human resource. They are 1. Allowance atau uang saku, yaitu tambahan uang saku atau tunjangan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok. 2. Basic salary atau gaji pokok, yaitu imbalan dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 3. Payslip, yaitu slip gaji atau dokumen yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya yang merinci gaji untuk periode pembayaran tertentu. 4. Promotion atau promosi, yaitu kegiatan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan menarik minat masyarakat tersebut. 5. Sick leave atau izin sakit, yaitu cuti sakit yang diberikan kepada karyawan yang tidak bisa hadir untuk bekerja. 6. Working day atau hari kerja, yaitu jumlah waktu yang harus dikerjakan seseorang pekerja untuk mendapatkan upah harian dari perusahaan tersebut. 7. Recruitment atau perekrutan, yaitu proses mencari seseorang yang proses mencari dan menyaring, memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan. 8. Perform appraisal, yaitu penilaian kinerja, yaitu proses evaluasi kinerja karyawan secara berkala. 9. Marketing leave atau 9. Maternity leave atau cuti hamil, yaitu hak cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk melahirkan atau pekerja perempuan yang sedang hamil. 10. Workplace atau tempat kerja, yaitu lokasi fisik tempat karyawan melakukan pekerjaannya. Second, about marketing and sales, there are 1. Brand atau merek, yaitu istilah atau simbol atau logo atau nama
pengidentifikasi yang digunakan untuk perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk dari perusahaan yang lain. 2. Profit atau keuntungan, yaitu laba atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan atau seseorang dari kegiatan berbisnis. 3. Investor atau penanam modal, yaitu seseorang atau perusahaan yang memasukkan uang ke dalam proyek atau usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 4. Founder, pendiri, yaitu istilah yang digunakan untuk seseorang yang mendirikan atau membangun suatu bisnis. 5. Purchase, membeli, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa yang diperlukan perusahaan. Third, about finance and accounting. There are 1. Accountability atau akuntabilitas adalah tanggung jawab yang dimiliki individu atau organisasi untuk mengelola dan melaporkan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Capital asset atau aset modal, yaitu aset yang berwujud jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. 3. Account payable atau utang usaha, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemasok atau kreditur atas barang atau jasa yang sudah diterima tapi belum dibayar. 4. Account receivable atau piutang usaha, yaitu uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang mereka secara kredit. 5. Budget atau anggaran, yaitu rencana terorganisir untuk menabung dan membelanjakan berdasarkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran seseorang. And finally, 4. About banking. There are 1. Bank account atau akun bank, yaitu sebuah ruang pribadi yang dibuka bagi nasabah di bank untuk melakukan transaksi keuangan. 2. Deposit atau setoran, yaitu penempatan uang ke dalam rekening bank untuk penyimpanan aman untuk mendapatkan bunga. 3. Withdrawal atau penarikan, yaitu tindakan mengambil uang dari rekening bank. 4. Interest atau bunga, yaitu biaya yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas pengurangan uang yang dipinjam. 5. Kredit atau kredit, yaitu kemampuan mendapatkan barang dan jasa sebelum pembayaran. 6. Debit atau debit, yaitu transaksi yang mengurangi dana dari rekening bank. 7. Balance atau saldo, yaitu jumlah uang dalam rekening bank pada suatu waktu tertentu. 8. Transaction atau transaksi adalah aktivitas yang melibatkan pertukaran uang di bank. 9. Bank transfer atau transfer bank, yaitu pemindahan dana dari suatu rekening ke rekening bank lainnya. And 10. Mobile banking atau perbankan seluler, yaitu servis perbankan yang dapat diaktifasi dari seluler seperti handphone. I have studied the business English thoroughly and I will do well on the subject and get a good marks. That's all for today. Thank you for attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.